1. Hakikat pendekatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka 2008, pendekatan diri memiliki arti sebagai proses, perbuatan, atau cara untuk mendekati suatu aktivitas tertentu. Kedua, perbedaan metode dan pendekatan. Sesuai dengan usia dan kebutuhan anak itu sendiri, bila diperhatikan dari artinya, tampaknya dapat dideskripsikan bahwa pendekatan itu memiliki kriteria yang bersifat sasaran. Suatu pendekatan mungkin cocok dipergunakan untuk kalangan tertentu, tetapi belum sesuai untuk kalangan yang lain. Dengan demikian, diperlukan analisis keilmuan bahwa perangkat pendekatan itu adalah sesuatu yang harus ada dan tidak bisa dikatakan ringan dan sepele. Selain itu, istilah pendekatan dalam dunia pendidikan juga sering dikenal dengan metode. Ada sedikit perbedaan antara kedua istilah tersebut, bahwa pendekatan itu lebih menekankan proses berjalannya upaya untuk menyampaikan sesuatu. Metode itu lebih memiliki sebagai suatu cara kerja yang bersistem dan yang memudahkan pelaksanaan sesuatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan substansi. Teknik-teknik meliputi hal-hal berikut. A. Memahami tingkah laku anak harus dipahami guru dengan sewajarnya, walaupun tampak mengesalkan. B. Mengabaikan tingkah laku yang tidak pantas dapat dihilangkan atau diminimalisasi dengan cara mengabaikan. C. Mengalihkan perhatian dan mengalihkan kegiatan anak dari kegiatan negatif. D. Keteladanan lebih efektif daripada anak lebih memerlukan teladan daripada kritik. E. Hadiah. Makin banyak pendidik tahu tentang kesenangan anak, makin efektif dengan cara memberikan hadiahnya dengan memberitahu anak bahwa ia akan diberi hadiah. F. Perjanjian. G. Membentuk dan mengubah tingkah laku anak yang cukup kompleks dengan cara membagi tugas menjadi komponen-komponen. H. Mengubah lingkungan rumah dengan mencegah tingkah laku negatif. I. Memuji pujian dan memberikan rasa berharga, mampu dan percaya diri pada anak. J. Mengajaknya dengan memengaruhi anak untuk melakukan sesuatu yang membangkitkan dorongan, cita-cita, dan logika. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi. M. Memasukkan sesuatu pikiran ke dalam jiwa anak dan tidak melakukan tekanan, sehingga Anda bebas untuk melakukan sikap lebih efektif, dan mengimbau anak untuk melakukan sesuatu bagi orang tua. Menentukan kebatasan aturan agar batasan efektif. Aturan harus konsisten. Berkatalah dengan kata yang menunjukkan cara positif. Beri sesuatu tanggap. Bangunlah hubungan timbal balik. Harapkanlah kerelaan. Bertahap. Berikan kesempatan anak untuk memberi pertimbangan. Tinjauan berkala, mendesak. Ujian umpan balik, beri pilihan tingkat pengaturan sendiri. Buatlah suatu pernyataan positif daripada negatif. Selanjutnya, permintaan pengurangan secara bertahap. Keyakinan memberikan hukuman terdiri atas hukuman saat melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan, menghilangkan sesuatu kesenangan dan memberikan ketidaknyamanan bagi kejiwaan maupun fisik. Berikut pedoman dalam menjatuhkan hukuman. Yang pertama, jelas dan terang. Kedua, menunjukkan alternatif yang dapat diterima. Ketiga, tingkah laku yang dicela, bukan anaknya. Konsisten. Kelima, kembangkan sesuatu hubungan yang bersifat kasih sayang. Kumpulkan fakta. Ketujuh, menggunakan hukuman hanya sebagai usaha terakhir. Kedelapan, waktu yang secepatnya. Kesembilan, beri hadiah untuk tingkah laku yang positif. Kesepuluh, perhatikan efek hukuman bagi anak. 11, melibatkan anak. Ke-12, tetap tenang dan objektif. Ke-13, adil. Ke-14, tidak ada hukuman ganda. Ke-15, harus bersifat pribadi. Usahakan pencegahan. Gabungkan dengan dukungan pada anak. Ke-18, turut mengalami. 19, berilah suatu permintaan. Ke-20, hindari kecenderungan untuk menjadi orang tua yang sempurna. Metode ini hanya dapat digunakan
jika segala teknik untuk memenuhi anak telah dilakukan dan menemui kegagalan. Sewaktu menggunakan paksa secara fisik tanpa harus tenang dan strategi dalam mengembangkan moral pada anak. Strategi pengembangan moral pada anak 3-4 tahun harus dilakukan melalui kegiatan bermain. Harus tetap tenang dan strategi dalam pengembangan moral pada anak usia. Strategi pengembangan moral pada anak 3-4 tahun harus dilakukan melalui kegiatan bermain. Secara prinsip sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan lingkungan anak yang kondusif. Kedua, siapkan dukungan secara kolaboratif. Ketiga, menyusun program kegiatan bermain. Keempat, menyusun program pembiasaan khususnya dalam penanaman pendidikan moral bagi anak. Kelima, lakukan penilaian proses terhadap perkembangan. Keenam, menitik beratkan seluruh strategi moral pada anak usia 5-6 tahun. Secara prinsip, strategi yang dikembangkan untuk anak usia 5 tahun sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan berbagai kegiatan yang mampu menstimulasi bersama, toleransi, dan saling setia. Kedua, menyiapkan media pendukung. Ketiga, membawa anak ke dalam situasi nyata. Keempat, menyusun program kepemimpinan. Contoh penerapan strategi kegiatan pengembangan moral pada anak usia TK kelompok A dan B. Metode pendekatan dalam pengembangannya yaitu bercerita. Bercerita merupakan penerusan warisan budaya dari media untuk menyampaikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Seorang pendongeng yang baik akan menjadikan cerita sebagai sesuatu yang menarik dan hidup. Keterlibatan anak terhadap dongeng ada berbagai macam teknik pendongeng, antara lain membaca langsung dari buku cerita, menggunakan ilustrasi sambil meneruskan bercerita, menceritakan dongeng yang menggunakan boneka, bercerita melalui permainan dan majalah, bergambar. Pada saat bercerita, guru dapat menggunakan teknik-teknik berikut, yaitu teknik bercerita dengan membaca langsung dari buku, teknik bercerita dengan menggunakan ilustrasi dari buku, teknik menceritakan dongeng, teknik bercerita dengan menggunakan papan flanel, dan yang terakhir teknik bercerita dengan menggunakan media boneka. Baiklah, itu saja pemaparan materi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.